Perkenalkan, nama saya Angelo Ingkiriwang dengan NIM akhir 481. Kita masuk ke dalam materi, yaitu penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Konsep dasar dalam penyelenggara perizinan berusaha berbasis risiko merupakan inti dari reformasi perizinan di Indonesia. Pemerintah tidak lagi memberikan izin yang sama untuk semua jenis usaha. Izin diberikan berdasarkan tingkat risiko yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha tersebut terhadap lingkungan, kesehatan, dan keselamatan. Konsep ini dikenal dengan istilah Risk-Based Approach atau RBA. Perbedaan mendasar dari sistem lama adalah pada efisiensi birokrasi. Dahulu, semua jenis usaha memerlukan izin yang rumit tanpa memandang besar kecilnya dampak. Sekarang, legalitas usaha disesuaikan dengan potensi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan, keselamatan, dan kesehatan. Prinsip utamanya adalah trust but verify. Pemerintah memberikan kepercayaan kepada pelaku usaha untuk memulai bisnis lebih cepat, namun tetap melakukan pengawasan ketat di lapangan. Masuk dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Penyelenggaraan ini dilakukan sepenuhnya melalui sistem elektronik terintegrasi, yaitu OSS. Sistem OSS ini berfungsi sebagai sarana utama dalam proses perizinan berusaha, mulai dari pendaftaran usaha sehingga penerbitan izin. Dalam sistem ini, pelaku usaha cukup menginput data usaha, kemudian sistem akan secara otomatis menentukan tingkat risiko dan jenis perizinan yang diperlukan. Pemerintah membagi kategori usaha ke dalam 4 tingkat risiko, yakni yang pertama, risiko rendah. Pelaku usaha hanya memerlukan NIB atau nomor induk berusaha yang berfungsi sebagai identitas sekaligus legalitas. 2. Risiko menengah rendah, memerlukan NIB dan sertifikat standar berupa pernyataan mandiri atau self-declaration. Ketiga, risiko menengah tinggi, memerlukan NIM dan sertifikat standar yang harus diverifikasi oleh pemerintah daerah atau pusat sebelum beroperasi secara penuh. 4. Risiko tinggi, memerlukan NIB dan izin atau persetujuan tertulis dari pemerintah sebelum melakukan kegiatan operasional. Kita masuk ke dalam tujuan. Perizinan berusaha berbasis risiko memiliki beberapa tujuan utama berkaitan dengan peningkatan kualitas sistem perizinan di Indonesia. Tujuan tersebut antara lain, yang pertama, meningkatkan kemudahan berusaha. 2. Mendorong pertumbuhan investasi. Ketiga, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Keempat, melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak negatif usaha. 5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan pemerintah. Dengan adanya sistem ini, pemerintah dapat lebih fokus dalam mengawasi usaha yang memiliki risiko tinggi, sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih optimal. Kita masuk ke dalam dasar hukum perizinan berusaha berbasis risiko. Perizinan berbasis risiko memiliki dasar hukumnya yang kuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dasar hukum utama dari sistem ini adalah: pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi dasar reformasi sistem perizinan dan penyederhanaan birokrasi. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, mengatur secara teknis mengenai klasifikasi risiko, mekanisme perizinan, dan penggunaan OSS. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Keempat, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Regulasi ini menunjukkan bahwa perizinan berbasis risiko merupakan bagian dari transformasi hukum nasional dalam rangka meningkatkan investasi dan efisiensi administrasi. Persyaratan dasar perizinan berusaha berbasis risiko. Persyaratan perizinan dalam sistem ini ditentukan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Semakin tinggi tingkat risiko, maka semakin ketat pula persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut. Pertama, risiko rendah hanya memerlukan nomor induk berusaha.
Kedua, risiko menengah rendah. NIB dan pernyataan pemenuhan standar oleh pelaku usaha. Ketiga, risiko menengah tinggi. NIB dan sertifikat standar yang telah diverifikasi oleh pemerintah. Keempat, risiko tinggi. NIB dan izin usaha dari pemerintah. Ketentuan ini menunjukkan adanya prinsip proporsionalitas, di mana beban perizinan disesuaikan dengan tingkat risiko usaha. Kesimpulannya, sistem perizinan berusaha berbasis risiko atau RBA, alat transformasi perizinan mengklasifikasikan usaha berdasarkan tingkat risikonya, rendah, menengah, dan tinggi. Sistem ini bertujuan untuk memudahkan investasi melalui integrasi teknologi, dengan tetap menjaga standar keamanan dan lingkungan. Melalui sistem ini, NIB menjadi identitas primer dan pengawasan beralih dari bersifat administratif di awal menjadi pengawasan teknis di lapangan.